Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang kita hormati, kembali kita bertemu di Solsafat Channel. Kali ini kita akan membahas satu dari asma Allah yang kita kenal dengan Asmaul Husna, yakninya As-Salam. Ya, As-Salam yang kita dasarkan kepada surat Al-Hasyr atau surat yang ke-59 ayat yang ke-23. Ya, As-Salam yang terambil dari asal kata salama, maknanya adalah keselamatan atau terhindar dari hal-hal yang tercela. Maka dari itu ada 3 pendapat tentang makna as-salam. Yang pertama, Allah menghindarkan semua makhluknya dari penganiayaan, dari keburukan, dari kezaliman. Yang kedua, Allah terhindar dari segala aib dan kekurangan. Yang ketiga, Allah memberikan selamat pada hamba-hambanya nanti di surga, yang hari ini mereka semuanya beriman dan beramal soleh, sehingga nanti Allah mengatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, selamat, sebagai ucapan dari Tuhan mereka yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan tentang makna as-salam. Zat Allah yang terhindar dari segala aib. Sifat Allah yang terhindar dari segala kekurangan. Perbuatan Allah yang terhindar dari kejahatan dan keburukan. Maka itu sebenarnya di waktu kita memahami Allah sebagai as-salam, maka kita menjauhkan Allah dari aib. Kita menjauhkan Allah dari kekurangan. Kita menjauhkan Allah dari kejahatan. Kita menjauhkan Allah dari keburukan. Artinya tidak ada satu pun apa yang dilakukan oleh Allah itu yang kurang. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Allah. Dan tidak ada keburukan yang dilakukan oleh Allah terhadap hamba-hambanya. Jadi orang yang yakin kepada Allah sebagai as-salam, dia akan yakin bahwa tidak ada satu pun keburukan yang berasal dari Allah. Pertanyaannya, lalu kenapa Allah ciptakan setan? Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan kejahatan, ada penyakit, ada kemiskinan, ada kezaliman. Ya, ini sebenarnya keterbatasan kita saja dalam memahami apa yang terjadi. Si A umpamanya dalam kenikmatan, kaya, punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya kesenangan. Sementara waktu kita lihat si B dalam kesengsaraan, kemiskinan, sakit,
yang luar biasa. Sebenarnya bisa dijawab di dalam surat As-Sajdah, itu ayat yang ke-7. Kenapa Allah mengatakan dalam ayat itu, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah yang menciptakan segala sesuatu itu dengan baik. Jadi tidak ada Allah menciptakan sesuatu itu dengan buruk. Ya bisa jadi apa yang terjadi kepada kita menurut pikiran kita, keterbatasan kita berpikir bahwa itu buruk. Pamannya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhu lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu menurutmu buruk. Boleh jadi kata Allah, kamu menganggap itu buruk, tapi bagi Allah itu adalah baik. Dan boleh jadi juga kamu menganggap atau mencintai, menyukai sesuatu, yaitu tidak berperang, damai. Padahal damai itu belum tahu juga yang terbaik untukmu. Dan Allah Maha mengetahui, sementara waktu kamu, kata Allah, tidak ada yang tidak punya pengetahuan apa sebenarnya rahasia di balik itu. Hukum qisas, hukum dibunuh, yang membunuh dibunuh umpamanya, itu untuk kehidupan. Coba bayangkan Bapak saudara-saudara, sedang jemaah yang dimuliakan, kalau seandainya ada pembunuhan, lalu orang yang membunuh ini bebas begitu saja, nanti keluarga dari pihak yang terbunuh akan membunuh pula orang yang membunuh tadi. Orang yang membunuh ini akan membunuh pula. Akhirnya terjadilah dengan satu pembunuhan, akan terjadi pembunuhan. Tapi kalau dia dihukum, ya kan, yang membunuh tadi dihukum dengan hukum qisas, maka itu terhentilah di situ pembunuhan. Maka itu dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Mempenjarakan penjahat itu buruk bagi dia. Bagi penjahat itu buruk. Tapi bagi masyarakat yang banyak itu adalah baik. Maka itu baik atau buruk itu tergantung kondisi dan situasi kalau kita memahami. Hujan bagi petani itu adalah baik. Ya kan? Karena petani butuh air. Tapi hujan akan buruk bagi orang-orang yang sedang menjemur pakaian, yang sedang menjemur kasur, yang sedang menjemur kerupuk umpamanya. Jadi sebaik ya apa yang terjadi, kondisi kita yang menentukan. Ya kan? Bagi orang-orang yang ya mungkin singa dalam kandang, itu baik bagi wisata. Tapi singa yang lepas itu buruk dan itu bisa jadi ancaman gitu. Jadi tergantung bukan singanya, tapi kondisi situasi yang menyebabkan apakah ini baik atau ini tidak baik. Jadi keyakinan kepada sesuatu yang buruk atau ini baik itu adalah lebih kepada kondisi dan situasi kita. Orang yang harus bisa memberi keselamatan bagi orang lain, itulah orang-orang yang memahami kalimat atau kata as-salam, yang maha memberi keselamatan. Kita bisa memberi keselamatan bagi orang lain kalau kita terjauh dari yang buruk. Kita sendiri jauh dari yang buruk, maka kita akan memberikan keselamatan kepada orang lain. Kita jauh dari dengki, kita jauh dari sombong, kita jauh dari ria, kita jauh dari riba, kita jauh dari dusta, kita jauh dari ingkar janji. Maka tentu akan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau kita jauh dari ingkar janji, berarti kita akan menepati janji-janji kita kepada orang lain. Kalau kita jauh dari dusta, maka kita akan memberikan manfaat kejujuran kepada orang lain. Kalau kita jauh dari kesombongan, maka kita akan memberikan ketawadukan kepada orang lain. Maka itu jauhkan diri kita dari keburukan supaya kita bisa memberi keselamatan kepada orang lain. Siapa yang selamat hatinya,
akan selamat badannya, akan selamat keluarganya, akan selamat lingkungannya, akan selamatlah tetangganya. Ternyata keselamatan itu mulai dari kolbu kita. Tidak akan ada keselamatan kalau kolbunya tidak selamat. Kalau kolbunya tidak selamat, maka jasadnya tidak akan selamat. Kalau jasadnya tidak selamat, keluarganya pun tidak akan selamat. Kalau keluarganya tidak selamat, maka tetangga lingkungannya juga tidak akan selamat. Maka itu orang Islam adalah orang yang selamat orang lain dari lidah, dari lisan, dari tangannya, dari perbuatannya. Maka itu orang-orang yang mentaladani, ya kan, salam atau assalam adalah orang-orang yang menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada orang lain. Coba bayangkan Bapak, saudara-saudara, mayat saja wajib diselamatkan, apalagi orang hidup. Ya, orang yang sudah meninggal saja wajib diselamatkan. Orang yang sudah meninggal saja kita perlakukan dengan cara yang lembut. Kita buka baju mayat dengan cara yang lembut, tidak dengan kasar, tidak dengan keras. Kemudian kita mandikan dia dengan cara yang lembut. Kita siram air ke dalam tubuhnya dengan cara yang lembut. Kemudian kita perlakukan, kita angkat dengan cara yang lembut. Kita turunkan tanah di kuburan dengan cara yang lembut. Coba bayangkan, mayat saja kita perlakukan dengan cara yang lembut, apalagi manusia yang masih hidup. Maka itu orang Islam yang mentaladani asma Allah as-salam, maka dia akan memberikan keselamatan kepada orang lain, baik perkataannya memberikan selamat, perbuatannya memberikan selamat, tentu dimulai dengan dirinya sendiri, keluarganya, tetangganya, lingkungannya, teman bekerjanya selamat, malahan bukan hanya manusia, makhluk Allah lain pun selamat, tumbuh-tumbuhan pun akan selamat, binatang-binatang pun akan selamat dari orang-orang yang mentaladani asma Allah as-salam. Jangankan kepada orang yang baik, kepada orang yang tidak baik saja dia dianjurkan berbuat baik. Ya, kepada orang yang tidak berbuat baik pun dia akan dianjurkan untuk berbuat baik. Coba bayangkan di waktu kita mau mentaladani, kita lempar mangga dengan batu, ya kan, dengan kayu, lalu mangga itu akan membalasi dengan buahnya, bukan dengan batu atau dengan kayu. Inilah falsafahnya mangga yang perlu kita pahami, bahwa apapun yang kita lakukan kepada dia, maka dia akan membalasi dengan buah yang terbaik. Maka itu mari kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan kepada kita selama kita juga memberikan keselamatan kepada orang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, engkaulah yang maha sejahtera, engkaulah yang maha memberikan keselamatan, engkaulah sumber keselamatan itu, engkau maha memberkahi, wahai yang punya keagungan dan kemuliaan. Allah adalah as-salam, dan Allah juga yang akan menyelamatkan kita dari kesengsaraan dan keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.